Halo teman-teman, kenalkan ini adalah Toko Siji. Toko Siji merupakan toko aksesoris kekinian yang berlokasi di dekat Universitas Tidar. Di sini, kalian bisa menemukan banyak banget pernak-pernik lucu dan estetik, mulai dari gelang, kalung, gantungan kunci, sampai berbagai craft unik yang pastinya bikin kamu pengen koleksi semuanya. Dengan ide-ide kreatif dan pelayanannya yang ramah, Siji menjadi tempat favorit mahasiswa untuk mencari aksesoris yang bisa nunjukin gaya mereka. Selain produknya yang menarik, Siji juga memiliki tempat yang estetik dan nyaman, bikin siapapun yang di sini betah untuk datang lagi. Untuk informasi selanjutnya, berikut merupakan wawancara yang saya lakukan dengan pemilik Siji. Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Jadi kali ini kita akan mewawancarai pemilik usaha Siji yang terletak di sekitar kampus Tuguran Unpidad. Nah, kalian pasti sudah sangat penasaran dengan kisah atau berdirinya usaha ini. Langsung saja kita akan mewawancarai pemilik dari usaha Siji. Nah, mungkin dari mbaknya bisa perkenalan terlebih dahulu. Oh iya. Sebelumnya halo, perkenalkan aku di sini namanya Jihan Afifah, panggil aja Jihan. Jadi aku selaku pemilik Siji yang ditemani sama adik aku. Jadi di balik layar ini ada adik aku namanya Naura. Iya. Oh, oke, berarti berdirinya usaha ini 2 orang ya mbak ya? 2 orang. Baik, mungkin kapan sih usaha ini pertama kali didirikan? Oke, buat berdirinya tuh sebenarnya kalau tokonya sendiri ada di bulan Agustus, pertengahan Agustus kalau berdirinya si toko ini. Iya. Nah, kalau di dalam toko ini kan ada branding aku. Branding aku ada di Jentik-Lentik itu sebenarnya udah dari 2023. Jadi udah 2 tahun. Jadi aku bedain nama toko sama nama brandingnya karena toko ini kan ada brandingnya aku sama adik aku. Jadi supaya membedakan aja sih antara branding sama nama toko. Oh, berarti ada 2 toko atau bagaimana? Kalau tokonya satu di mana aja. Mungkin kan ini jualnya kayak aksesoris gitu ya. Itu mbaknya itu dulu apakah di kayak kesenian atau ini emang punya bakat atau ini mbak Gitu. emang hobi gitu buat Jadi aksesoris? kalau buat aksesoris sendiri itu karena aku suka perintilan kayak yang gemes-gemes cantik-cantik gitu kan. Terus aku berusaha kayak membuat sendiri. Iya. Karena suka, terus aku berpikir kenapa nggak bikin sendiri ya. Ternyata nggak sesulit itu bikin aksesoris. Terus aku bikin tuh. Ketika aku pakai si aksesoris itu, temen aku lihat terus kayak pesen nggak cuma 1-2 orang, jadi kayak beberapa temen aku tuh banyak yang suka sama produk yang aku bikin aksesoris yang aku pakai tuh. Hasil aku bikin banyak. Ternyata temen aku juga repeat order, jadi kayak temenku kayak mulut ke mulut kayak ini lo beli di temanku aja gitu. Hasil punya banyak nih stoknya, terus temen aku nyaranin buat jualan di Rindam pertama kali. Ya jadi awal mulanya branding aku naik karena terjual di CFD Rindam. Berarti berawal dari open PO terus kayak di let up gitu ya? Buat pribadi dulu tuh sebenarnya, tapi ternyata banyak yang suka, terus banyak yang minat. Selanjutnya itu buka stand teman-teman ini ya mbak, menyewa. Ya, terus sebelum sewa sini jadi brandingnya masuk ke Jogja dulu. Ditawarin di salah satu konsep store di Jogja. Nah, terus branding Jentik-Lentik masuk ke Jogja di beberapa toko, ada di 0 km sama Prawiro Taman. Terus banyak nih, semakin kesini semakin banyak yang repeat order. Terus di lain hari Minggu ternyata banyak juga yang nyari aksesoris loh. Kadang suka COD, tapi kan nggak enak tuh kan COD-nya di depan minimarket ya. Terus alhamdulillah ada rezeki buat buka toko di Gedung Tidar. Nah, kira-kira untuk sehari ini Pak, biasanya perharinya itu kalau omset jualan biasanya dapat berapa? Kalau omset itu sebenarnya masih naik turun ya, karena masih termasuk toko yang awam orang-orang tahu ya. Jadi kalau buat omsetnya alhamdulillah sih
ada di under 1 juta ada, tapi alhamdulillah kayak rata-rata udah lumayan sih. Udah lumayan. Iya. Untuk biasanya apa kayak tantangan atau ini lika-liku dalam usaha ini Gitu. Kalau lika-likunya karena kita karena branding aksesoris ya, jadi kadang tuh orang kalau custom kita aku sama adik aku kadang nggak bisa bikinnya, tapi mau nggak mau harus bisa gitu loh. Bisa. Ya, jadi apa yang mereka cari kita usahain buat bisa gitu. Iya. Kayak mungkin yang sulit-sulit tuh kayak gelang yang dari dari benang, dari tali yang sebelumnya belum pernah kita bikin. Sebenarnya suatu tantangan sih. Iya. Tapi kan mau nggak mau dikerjain hasil jadi bisa. Berlatih gitu ya Mbak. Mungkin ini Mbak ada tips and trick nggak, kayak misalkan biar jualannya itu tetap sama, maksudnya kan kalau Mbaknya juga dari awal benar-benar awal banget terus bisa sampai punya toko di sini, ini mungkin ada tips and trick ya? Tips and triknya yang penting tuh ini aja sih, yang penting sabar sih kalau aku, sabar aja, sama yang penting tetap konsisten. Maksudnya kita kan nggak tahu nih pasar, kalau aksesoris kan bukan suatu hal primer ya. Jadi ya udah ditelateni aja, sabar aja, tetap konsisten, nanti pasti ada pasarannya masing-masing kan. Yang penting tetap itu telaten aja. Nah mungkin usaha ini apakah ini sumber penghasilan utama atau ada yang lain? Kalau ini alhamdulillah jadi sampingan dari aku, ya. Jadi aku udah kerja. Jadi ini di salah satu instansi. Tenaga lapangan di salah satu instansi di Kota Magelang. Itu jadi apa? Aku di bagian tenaga lapangannya sih. Jadi kayak kurang lebihnya survei ke penduduk. Gitu ya Mbak. Oke, berarti selain ini juga Mbaknya itu bekerja gitu ya? Iya, jadi ini sampingan. Jadi di balik layar ini ada adik aku yang ya kurang lebihnya ngejaga sama ngehandle kan. Biasanya kalau untuk memanajemen waktu, nanti kalau pagi dijaga sama adikku, nanti ketika sore aku udah selesai kerja, aku baru kesini sampai malam. Kalau untuk ini buat aksesorisnya biasanya kapan Mbak? Kalau bikin aksesorisnya, kalau adik aku pas di store-nya, jadi ketika jaga toko dia sambil bikin. Iya. Kalau aku kadang ketika di rumah, biasanya di rumah sih. Mungkin itu saja pertanyaannya. Sebelum saya tutup, dari Mbak ada kata-kata atau pesan untuk teman-teman semuanya biar bisa intinya kalau buka usaha itu terus konsisten biar bisa jadi besar gitu. Gitu ya. Jadi buat teman-teman yang masih maju mundur mau buat buka usaha, itu yang penting konsisten aja. Kalau yang penting konsisten aja, karena kita nggak tahu nih pasaran, mungkin bulan ini pasarannya emang agak turun, ternyata bulan depan itu emang bagian dari rezeki kita. Jadi yang penting konsisten aja, disyukuri aja seberapapun itu nominalnya. Itu sih. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak. Siapa namanya? Mbak Najwa ya? Jihan. Oh, Mbak Jihan. Ya, terima kasih pada Mbak Jihan yang sudah meluangkan waktu terus sharing-sharing dengan kita semua. Saya tutup. Kembali lagi di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.